Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 415 keras kepala. Hati Lin Yu bergetar hebat. Dia tidak menyangka Wan Wei Chen benar-benar akan menjelaskan identitas aslinya dalam satu kalimat. Mungkinkah dia bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat orang biasa? Atau dengan kata lain, para master seni yang mendalam itu terlalu berlevel tinggi, telah melihat identitas mereka, dan memberitahu Wan Wei Chen. Lin Yu bingung dan berkata dengan dingin kepada Wan Wei Chen, "Kamu, apa yang kamu bicarakan? Kubilang kau bukan manusia, kau hantu. Kau iblis." Mata Wan Wei Chen merah, dan tubuhnya gemetar, suaranya benci dan marah, dan dengan tegas berkata, "Racun tidak bisa membunuhmu, begitu banyak orang tidak bisa membunuhmu. Kamu bukan hantu, apa kamu?" Lin Yu tiba-tiba menghela nafas lega saat mendengar hal tersebut. Ternyata Wan Wei Chen benar-benar ketakutan pada dirinya sendiri, sehingga ia sedikit gila. Namun apa yang dikatakan Wan Wei Chen barusan membuatnya sedikit takut. "Hei Jiarong, apa kau ingin membunuhku? Hahaha, jangan pikirkan itu." Wan Wei Chen menyeringai dan menatap Lin Yu, kembali ke keadaan gila itu lagi, dengan ekspresi marah dan penuh kemenangan di wajahnya, mencibir, "Sudah kubilang, kamu bahkan tidak ingin membunuhku dalam hidup ini, karena satu-satunya yang bisa membunuhku adalah diriku sendiri." Begitu suara itu jatuh, dia tiba-tiba mengarahkan pistol ke pelipisnya dan menarik pelatuknya tanpa ragu-ragu. Dengan ledakan yang teredam, kepala Wan Wei Chen meledak menjadi kabut berdarah, lalu dia mengguncang tubuhnya, dan jatuh ke tanah tanpa suara. Lin Yu kaget saat melihat adegan ini, karena semuanya terjadi begitu cepat sehingga dia tidak punya waktu untuk menghentikannya. Dia tidak pernah menyangka Wan Wei Chen akan menembak dirinya sendiri. Dia tidak bersimpati kepada Wan Wei Chen. Bagi mereka yang telah melakukan hal buruk seperti itu, dia lebih dari bersalah. Dia hanya menyesal tidak meminta apapun dari Wan Wei Chen. Dia cukup kenal. Dia bunuh diri sendiri, agar tidak mengotori tangan kita," kata Bu Cheng Leng dingin. Ayah. Pada saat ini, dua raungan tiba-tiba datang dari arah jalan, dan kemudian beberapa sosok dengan cepat bergegas. Dua di depan adalah Wan Xiaoyue dan Wan Xiaofeng. Setelah menerima telepon dari pengemudi ayah mereka mengubah arah dan bergegas ke sini dengan cepat, tetapi mereka tidak berharap mendengar suara tembakan sebelum turun dari mobil, jadi mereka bergegas dengan putus asa. "Kemari." Melihat ayahnya yang terdiam di tanah, Wan Xiaoyue dan Wan Xiaofeng bergegas mendekat dengan raungan, dan menangis dengan pahit sambil memegangi tubuh ayah mereka. "Kamu membunuh bos kami." Beberapa pengawal juga mengubah ekspresi mereka ketika melihat pemandangan ini di hadapan mereka, meneriaki Lin Yu dan Bu Cheng, dan segera mengepung mereka, tetapi mereka tidak terburu-buru melakukannya. "Buka mata anjingmu dan perhatikan baik-baik. Pistolnya ada di tangan bosmu sendiri," Bu Cheng dengan dingin berkata. "Lagi pula, apa yang bisa kamu lakukan bahkan jika kami membunuhnya? Terserah Anda untuk memiliki keputusan akhir apakah Anda membunuhnya atau tidak. Kami sudah memanggil polisi dan kami akan menunggu sampai polisi tiba." Sopir yang melarikan diri sebelumnya juga berada di tengah kerumunan, dengan dingin berkata kepada Lin Yu. Lin Yu tidak menolak ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia berdiri di samping dan menunggu dengan sabar. Bagaimanapun, polisi datang untuk menjelaskan dan dia akan menyelamatkan banyak masalah. Namun, melihat kesedihan Wan Xiaoyue dan Wan Xiaofeng, dia lagi beberapa tidak tahan, dan menoleh ke satu sisi. "Kamu membunuh ayahku, aku akan memperjuangkannya untukmu." Pada saat ini, Wan Xiaoyue, yang terbaring di tanah kesakitan, tiba-tiba menyentuh pistol di tangan ayahnya dan mengarahkannya ke Lin Yu tiba-tiba. Tapi dia belum menarik pelatuknya, Bu Cheng sudah bergegas dan menendang tombak perak di tangannya,
dan pada saat yang sama mengarahkan belati di tangannya ke arahnya, dengan dingin berkata, "Jika kamu ingin mati, aku juga bisa memenuhimu." Bu Cheng terlahir sebagai hewan berdarah dingin, dia sangat tidak peduli pada perasaan dan hal-hal lain, dan dia telah lama terbiasa melihat hidup dan mati, jadi dia tidak bisa melihat putranya berduka atas ayahnya. Setelah melihat ini, pengawal sekitarnya segera mengelilinginya dan melindunginya oleh Wan Xiaoyue dan Wan Xiaofeng. Wan Xiaoyue mencengkeram pergelangan tangannya yang sakit, menahan kesedihan dan kemarahan yang tak terlukiskan, ingin membenturkan kepalanya ke tanah. Selama 30 tahun terakhir, dia kacau balau dan sama sekali tidak berguna. Itu semua yang direncanakan ayahnya di belakang punggungnya. Sekarang ayahnya meninggal, dia langsung kehilangan keyakinan dan arah untuk hidup. Di samping, Wan Xiaofeng, dengan air mata di matanya dan kebencian tak berujung di matanya, menatap Lin Yu dengan dingin melalui kerumunan, mengepalkan tinjunya, dan ingin bergegas maju dan menebas Lin Yu ribuan kali, tetapi dia tahu, dia bukan lawan Lin Yu. Tidak butuh waktu lama sampai polisi datang, Lin Yu menjelaskan situasinya kepada polisi, dan kemudian menyerahkan ide dari Departemen Intelijen Militer. Salah satu petugas yang mengenali KTP segera memberi hormat pada Lin Yu, dan kemudian memberi isyarat bahwa Lin Yu dan yang lainnya dapat pergi. "Mengapa Anda membiarkan mereka pergi? Mengapa membiarkan mereka pergi?" Wan Xiaoyue melompat ketika dia melihat ini, dan berteriak dengan marah kepada beberapa polisi. "Tuan Wanda, Anda sepertinya belum menyadarinya. Tampaknya tersangka adalah ayah Anda." Kapten polisi berkata dengan dingin kepada Wan Xiaoyue, "Apakah Anda tidak tahu apa yang dilakukan ayah Anda? Bunuh diri karena takut akan dosa sudah murah baginya." Kapten tahu tentang kasus Victoria hari itu. Wan Xiaoyue segera menelan apa yang dia katakan. Memang, dia tahu tentang 3 pembunuhan Lin Yu oleh ayahnya sebelum dan sesudahnya. Dia tiba-tiba merasa dianiaya dalam hatinya dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia tidak memiliki penyesalan di dalam hatinya, tetapi dia hanya benci tidak bisa membunuh lebih awal. Lin Yu, kalau tidak ayahnya tidak akan mati. Wan Xiaofeng di samping mengertakkan giginya, melihat punggung Lin Yu yang jauh, dan berkata dengan suara pahit, "He Jiarong, tunggu, aku ingin kamu mati cepat atau lambat." Jika Lin Yu tahu pikiran saudara-saudara ini, dia tidak akan tahu apa yang akan dia pikirkan, dia mungkin akan menghela nafas tanpa malu-malu. Jika ada seorang ayah, pasti ada seorang putra. Karakter yang tidak tahu malu telah terukir dengan dalam di tulang ribuan keluarga. Di rumah Wan Jia, Wan Xixun mengguncang tubuhnya ketika mengetahui kematian putranya dan hampir jatuh ke tanah. 2 baris air mata mengalir deras, dan hatinya sedih. Awalnya dia berpikir untuk menghabiskan beberapa bulan dalam hidupnya. Jamuan makan menyerahkan helm Wan Jia kepada putranya. Tanpa diduga, sebelum hari ini, dia akan mengirim orang berambut putih ke orang berambut hitam. "Kakak, sedih." Wan Xiling, yang berada di samping, juga menangis, memegangi kakak laki-lakinya. "He Jiarong. He Jiarong, aku pasti ingin kau dihancurkan." Wan Xixun mengangkat kepalanya dan melihat ke langit, berteriak kesakitan. "Kakak, jika kamu ingin aku berkata, ayo berhenti." Wan Xiling menggelengkan kepalanya, air mata mengalir deras, perasaan penuh emosi di dalam hatinya. Sejak He Jiarong tiba di ibu kota, keluarga Wan mereka telah bertengkar dengan He Jiarong. Mereka merasa mudah untuk mencubit Lin Yu sampai kematian keluarga besar mereka, semudah semut. Cucu itu lumpuh, putranya gila, dan keponakan tertuanya sudah meninggal. He Jiarong masih utuh, dan dibandingkan dengan penampilannya di awal tahun lalu, dia sudah terbang di cabang untuk menjadi burung phoenix, jadi dia pikir He Jiarong milik mereka. Nemesis, mereka tidak bisa mengalahkan orang lain sama sekali. Jadi tentu saja mereka ingin membujuk kakak untuk menyerah. "Hentikan." Wan Xixun mendengus dingin, "Kamu ingin aku berhenti setelah membunuh putraku? Kecuali jika dia mati. Saudaraku,
Kamu tidak bisa bingung lagi. Wan Siling menghapus air matanya dan membujuk, pikirkan baik-baik. Sebelum kita bertengkar dengan He Jiarong, bagaimana situasi Wan Jia kita? Kita bertengkar dengannya selama lebih dari setengah tahun. Bagaimana situasinya sekarang? Saya pikir anak saya tidak dapat mengalahkannya, karena anak saya tidak kompeten, tetapi sekarang Wei Chen. Dia dipaksa mati, yang menunjukkan bahwa anak ini sangat jahat. Kami tidak dapat menempatkan Xiao Yue dan Xiao Feng telah menyusul. Jahat. Aku tidak percaya kejahatan. Wan Sixun meraung, darahnya melonjak, dan tubuhnya sedikit gemetar. Untungnya, Wan Siling bergegas lagi untuk mendukungnya, dan berbisik untuk membujuknya, "Kakak, apakah kamu benar-benar ingin seluruh keluarga Wan runtuh untuk didamaikan?" Rusak. Wan Sixun mendengus dingin, menahan air matanya. "Kedua, ku beritahu, aku akan membunuh anak ini selama aku hidup." Pada saat itu, Wan Jia kita tidak hanya tidak akan roboh, tetapi juga akan menjadi brilian. Dia melayang dan tenggelam di lautan bisnis selama beberapa dekade, dan orang yang membunuhnya tidak dapat dihitung dengan kedua tangannya, dan dia sendiri mati beberapa kali. Tentu, tidak mungkin diintimidasi oleh He Jiarong, bocah berbulu ini. Sekarang Wan Jia dan He Jiarong bisa mengatakan itu adalah lautan darah dan kebencian yang dalam, dan dia hanya bisa menghilangkan kebencian di hatinya jika He Jiarong masih hidup. Wan Siling di samping melihat kakak laki-lakinya seperti ini, seolah-olah dia telah melihatnya sebelumnya terobsesi dengannya. Dia tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, tahu dia tidak bisa membujuk, jadi dia tidak berbicara. Saat Lin Yu dan Bu Cheng berjalan ke rumah sakit, hari sudah gelap. Bu Cheng bertanya sambil mengemudi, "Tuan He, sekarang keluarga Chu sudah belajar, dan keluarga Wan telah melakukan penebusan. Sekarang giliran Zhang, apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" "Selanjutnya, perlakukan tuanmu dan perlakukan orang tua itu," kata Lin Yu. "Sembuhkan tuanku." Bu Cheng tampak terkejut, tapi Lin Yu tiba-tiba mengambil kalimat seperti itu. "Ya, dalam beberapa hari saya ditangkap, beberapa telah menunda perawatan untuk lelaki tua itu. Besok kita akan pergi dan merawat lelaki tua itu dulu." Lin Yu berkata sambil tersenyum, menyipitkan matanya dan melihat keluar jendela. Faktanya, baginya, keluarga Chu dan Wan tidak terlalu mengancam. Sekarang dia paling takut pada keluarga Zhang. Bagaimanapun, master kedua dari kemampuan dan latar belakang keluarga Zhang sangat sulit. Dia tidak yakin sekarang apakah pria bertopeng malam itu adalah Zhang Yuxi. Malam itu, Lin Yu mandi dan naik ke tempat tidur lebih awal ketika Jiang Yan baru saja memasuki rumah. Dia tidak sabar untuk bergegas dan memeluk Jiang Yan, menyeretnya ke tempat tidur. "Ah, dasar bajingan, aku belum memakai topeng." Jiang Yan merasakan telapak tangan Lin Yu yang tidak jujur, dan wajahnya langsung memerah. "Saudari Yan, kamu cantik alami, kamu tidak perlu mengaplikasikannya." Lin Yu memeluk Jiang Yan erat-erat, menarik napas dalam-dalam di dadanya, merasakan sentuhan hangat dari kulitnya. "Baru saat itulah saya merasa hidup. Beberapa hari ini terlalu menyiksa baginya, dan dia pikir dia tidak akan hidup untuk melihat Jiang Yan." Lin Yu memeluk Jiang Yan sebentar, lalu menyentuh Jiang Yan dengan tidak jujur, lalu tiba-tiba berguling dan menekan Jiang Yan. Mematikan lampu. Jiang Yan tidak menolaknya ketika Lin Yu mematikan lampu, dia dengan lembut melilit punggungnya, penuh kelembutan, memberinya segalanya. Lin Yu memeluk Jiang Yan dan menarik napas berat, dan menyadari bahwa wajah tersenyum Rose muncul tanpa disadari di benaknya. Dia terkejut dan menggelengkan kepalanya dengan penuh semangat. Dia ingin meninggalkan ide ini, tetapi menemukan bahwa semakin dia ingin, semakin Rose bertahan dalam pikirannya. Baru kemudian dia menemukan kengerian sebenarnya dari wanita ini. Faktanya, wanita ini sendiri adalah obat yang tidak bisa ditolak oleh pria. Dia hanya menyalakan lampu dan melihat tubuh Jiang Yan yang kasar dan wajah pemalu dan cantik. Wajah mawar menghilang dalam pikirannya,
dan seluruh hati adalah Jiang Yan. Ini adalah pertama kalinya mereka berdua menyalakan lampu, jadi kulit Jiang Yan memerah, dan dia terus meraih lampu meja di samping tempat tidur, tetapi Lin Yu meraihnya kembali, dan Jiang Yan menggigit dadanya dengan marah. Ini juga sangat membangkitkan minat Lin Yu. Setelah lari cepat, tubuhnya gemetar, dan dia melemparkan kepalanya ke Jiang Yan, wajahnya penuh kepuasan. Keesokan paginya, Lin Yu memanggil Bu Cheng ke kediaman Siang Nantian. Siang Nantian sudah bangun di bawah pelayanan muridnya, ditutupi dengan selimut, duduk di halaman belakang dan menatap ke kejauhan. Lao Siang, jangan kemari tanpa masalah. Lin Yu langsung memanggilnya. Oh, Xiao He, seberapa baik Anda beberapa hari ini? Saya mendengar bahwa Anda memiliki banyak petualangan baru-baru ini, haha. Siang Nantian melihat punggung Lin Yu terlihat sangat gembira dan banyak tertawa. Lao Siang, jangan mengejekku, aku benar-benar lolos dari kematian kali ini. Lin Yu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, lalu mencoba denyut nadi Siang Nantian. Melihat bahwa dia tidak memiliki masalah besar, itu lega. Dengan nada nafas, sambil mengemasi jarum perak untuk persiapan akupuntur, dia bergegas ke Nantian dan bertanya, Lao Siang, Zhang Yuxi dari keluarga Zhang, apakah kamu mengenalnya? Saya tidak tahu siapa orang ini dan dari siapa dia belajar. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.